Ya pemirsa, Menko Polhukam Hadi Cahyanto meninjau kesiapan Istana Negara Nusantara di Ibu Kota Negara IKN. iNews mendapat kesempatan eksklusif bersama Menko Polhukam masuk ke dalam Istana Negara Nusantara IKN dan mengecek sejumlah ruangan di sana. Menko Polhukam Hadi Cahyanto meninjau secara langsung kesiapan Istana Negara Nusantara di Ibu Kota Nusantara IKN. Pada kesempatan ini, Hadi Cahyanto menjelaskan beberapa bagian istana kepada iNews dan juga mendapat update informasi dari Dirjen Cipta Karya, Diana Kusumastuti. Selain lapangan upacara, Menko Polhukam menambahkan bahwa infrastruktur jalan menuju IKN dari Balikpapan juga sudah bisa digunakan bagi tamu yang akan melaksanakan upacara. Hadi juga menyampaikan akses dari Balikpapan menuju Jembatan Balang akan dibuka menuju IKN. Untuk menempuh ke IKN dari Balikpapan diperkirakan 90 menit. Nantinya, teknis pelaksanaan upacara di IKN akan sama persis dengan upacara di Istana Kepresidenan Jakarta. Hanya ada perbedaan waktu saat detik proklamasi. Sama persis dengan yang di Jakarta. Termasuk di dalamnya adalah adanya dentuman meriam, itu juga dilaksanakan dan tempatnya ada di satu dengan tempat upacara, dan termasuk juga flypass pesawat tempur juga ada. Itu rencananya termasuk adalah adanya bendera merah putih yang dibawa oleh helikopter militer. Ini juga ada hampir persis sama kegiatan-kegiatan itu. Di luar atau acara militer juga ada obade. Jadi sama seperti yang dilaksanakan di Jakarta, hanya perbedaannya adalah detik-detik proklamasi dilaksanakan jam 11.00 di IKN, Ibu Kota Nusantara, dan tentunya 10.00 di Jakarta. Tak hanya itu, Hadi menyampaikan jika saat upacara nanti akan merasakan rasa Nusantara yang sebenarnya, mengingat IKN adalah hasil buah pikir dan karya anak bangsa sendiri. Dari IKN Kalimantan, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kodam 6 Mula Warman menurunkan belasan tank tempur dan meriam di titik strategis di wilayah Ibu Kota Nusantara. Belasan alutsista tempur akan disebar di titik strategis wilayah Ibu Kota Nusantara dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus mendatang. Alutsista tempur yang dikerahkan diantaranya 3 tank tempur Harimau, 7 rantis Komodo, serta 6 meriam yang berasal dari berbagai satuan di bawah komando Kodam 6 Mula Warman. 16 alutsista dari TNI Angkatan Darat ini akan mulai dimobilisasi ke IKN pada 10 Agustus untuk melakukan pengamanan selama 2 pekan ke depan. Alutsista ini rencana akan mulai inset nanti pertengahan Agustus ini. Jadi untuk mengantisipasi mulai pergerakan pasukan, kemudian rangkaian tamu-tamu undangan, sampai nanti kurang lebih akhir Agustus baru mereka kembali. Selain mengerahkan alutsista tempur, lebih dari 3.000 personil gabungan TNI Polri juga akan dikerahkan dalam pengamanan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ya, jelang upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara IKN, kereta tanpa rel semakin siap dioperasikan. Operasional kereta ini menggunakan baterai dan substitusi marka jalur dan magnet. Tram otonom atau Autonomous Rail Transit telah tiba di IKN Nusantara. Kereta ini merupakan kereta tanpa rel yang dioperasikan menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalur dan magnet.
Kereta ini terdiri dari 3 gerbong yang dapat mengangkut 302 penumpang. Kementerian Perhubungan tengah melakukan uji coba untuk memastikan keamanan dan keselamatan tram ini. Dalam waktu dekat, tram otonom dipersiapkan untuk pengantaran peserta upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kedepan, tram otonom akan menjadi salah satu transportasi yang digunakan di ibu kota Nusantara. Jelang puncak peringatan HUT ke-79 RI, gladi resik kirap bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi digelar Kamis pagi di Monumen Nasional atau Monas. Gladi resik kirap bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi digelar dari Monumen Nasional atau Monas, Jakarta Pusat menuju Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sementara kirap bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi akan digelar pada Sabtu 10 Agustus 2024 dari Monumen Nasional Jakarta menuju Ibu Kota Negara atau IKN. Penyerahan duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2024. Ya pemirsa, kirap bendera dari Monumen Nasional Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur akan digelar Sabtu 10 Agustus nanti. Masyarakat umum bisa turut menyaksikan kirap ini langsung secara gratis. Dan berikut wawancara jurnalis iNews Camar Haenda dengan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Pemirsa, untuk pertama kalinya kirap bendera merah putih akan dilaksanakan dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dan untuk mengetahui informasi dan juga persiapan yang sudah dilakukan, kita akan langsung berbincang bersama dengan Kepala Sekretariat Presiden, Bapak Heru Budi Hartono. Selamat siang, Pak Heru. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Heru, tentunya ini semangat yang luar biasa karena pertama kali dalam sejarah Indonesia kirap bendera pusaka ini akan diselenggarakan atau dilaksanakan dari Cawan Monas menuju ke IKN. Persiapannya seperti apa, Pak? Ya, tentunya yang pertama saya menyapa dulu selamat pagi menjelang siang para pemirsa iNews. Dan prosesi hari ini adalah gladi bersih dan nanti kegiatannya adalah tanggal 10 Agustus di hari Sabtu pukul 8 pagi. Prosesi dimulai dari dalam cawan. Di sana ada prosesi menyerahkan duplikat bendera merah putih kepada ajudan Wakil Presiden yaitu Pak Wahyu, akan menerima duplikat merah putih, dan juga Pak Nasrul itu akan menerima naskah proklamasi, teks proklamasi, dan beliau-beliau ini tentunya melanjutkan menyerahkan kepada Paskibra. Setelah itu Paskibra berprosesi menuju kendaraan yang sudah disiapkan oleh Pak Kasgartap, dan di sana nanti ada kirap sampai dengan patung kuda. Di patung kuda disiapkan juga nanti ada marching band, drum band, dan itu mereka membuka menjadi pasukan di kiri kanan, dan setelah itu melepas di patung kuda iring-iringan dari pasukan yang tadi sudah disiapkan menuju ke Halim. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Heru, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang kesamaannya adalah ini merupakan salah satu hiburan masyarakat begitu ya untuk melihat kirap bendera. Apakah masih sama? Ini akan bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat secara gratis begitu? Harapan kami seluruh masyarakat bisa menyaksikan, tentunya tidak ada undangan, tetapi secara spontan masyarakat juga bisa melihat prosesi ini. Ada rangkaian bersejarah, rangkaian kenegaraan, di mana semua bisa menonton. Dari sisi lain, pemerintah daerah juga mempersiapkan adik-adik kita, para pelajar, masyarakat juga untuk bisa di titik tertentu, misalnya patung kuda, bundaran HI, dan seterusnya, mereka memberikan semarak yang luar biasa untuk kirap ini. Artinya kirapnya masih tetap sama,